Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati dan kami muliakan Ustaz perwakilan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Ustaz Salihun, dan juga Ketua Umum daripada Takmir Masjid As-Siddiq Bapak Haji Bambang, dan juga perwakilan dari Yayasan An-Naba, dan yang baru saja hadir juga beliau Bapak Haji Agung. Beliau adalah ketua yayasan daripada Nur Salimah Abdillah yang membawai MTQ Nusa Banjarnegara, kami di sini. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para tokoh masyarakat ya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan berharap bisa mendengarkan kajian dari Ustadz Mintaraga. Dari takmir pengurus masjid juga sudah melayangkan undangan dan berupaya untuk bisa menghadirkan beliau. Dan kami juga kesini sebetulnya berniat untuk menimba ilmu dari beliau. Jenengan ingin, saya juga ingin, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hal lain. Ya, tadi pagi kami dihubungi bahwasanya beliau sakit, kemudian dari takmir meminta antara saya atau Ustadz Andi untuk menggantikan. Saya sampaikan, Ustaz, tafadhol antum saja yang ngisi. Ustaz Andi, antum saja yang ngisi. Ya sudah, kalau kita bareng-bareng aja. Nah, itu seperti itu. Oke. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ya, tidak ada yang sia-sia, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan ini mudah-mudahan membawa manfaat, keberkahan kepada jamaah sekalian, masyarakat di Pucang, wabil khusus kepada seluruh jamaah masjid di Masjid As-Siddiq ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan pada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, ya, ala kulli hal saya di sini insya Allah ya menemani beliau, akan memberikan prolog muqaddimah sedikit. Insya Allah nanti intinya akan disampaikan oleh beliau Ustadz Andi Julianto. Yang pertama, jamaah sekalian, tadi sudah disampaikan panjang lebar baik oleh Pak Bambang maupun Ustadz Salihun. Ala kulli hal, masjid ya, sebagai pusat peradaban Islam, yang mana kalau kita lihat sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, pertama-tama ke Madinah yang dibangun apa? Masjid. Yang dibangun masjid, bukan dibangun kantor ya. Makanya tadi kantor penting, tapi nanti dulu masjid dulu. Karena dari masjid ini yang mana selain sebagai pusat ya, ibadah, juga sebagai pusat segala amalan muamalah kaum muslimin.
Makanya sayang sekali ketika sekarang ini sudah membatasi peran masjid, sehingga masjid kayaknya sesuatu yang angker, hanya untuk apa? Untuk ritual ibadah saja. Ya, sholat di masjid, kemudian apalagi ngaji di masjid, kemudian baca Quran di masjid. Tuh, ya itu jelas. Tuh. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain, tadi sudah disinggung, ya, mengenai pendidikan, paling tidak masjid juga menjadi pusatnya, ekonomi paling tidak juga menjadi pusatnya, dan maaf saja politik, ya, juga paling tidak menjadi pusat politik. Karena Rasulullah memerintah juga lewat mana? Masjid. Tuh. Tuh. Makanya kalau memisahkan antara agama dengan politik, wallahi dia telah mengurangi Islam. Karena apa? Islam itu sempurna. Semua lini kehidupan itu telah diatur oleh Islam. Tapi tentunya karena masalah politik ini sensitif, ya, hanya dibatasi. Tapi tetap, ya, berbagai masalah itu paling tidak dibahas dan menjadi pusatnya adalah di masjid. Ini jamaah sekalian, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, zat yang mana telah memberikan kita rezeki, ya, yang lapar diberi Allah, ya, rezeki makanan yang kita tidak tahu dari dan tidak disangka-sangka. Tuh. Jenengan tidak menyangka kan begitu sampai sini ternyata ada snack itu. Ini rezeki dari Allah itu. Tuh. Enggak nyangka-nyangka. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal mudabbirul amr. Dialah Allah zat yang mengatur segala urusan. Semua urusan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hal-hal yang rumit, serumit-rumitnya, ya, okay, pembuluh darah, aliran saraf dan lain sebagainya yang ada di tubuh kita, itu siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang telah melakukan itu semua, menurunkan ayat ini, innama ya'muru masajidallah. Ya. Sesungguhnya, ya, di sini kalau dalam ilmu sharaf itu menggunakan harful hasr. Ya. Huruf untuk membatasi. Innama, sesungguhnya, hanya orang-orang yang mana mereka mau memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini takmir itu PR-nya lebih besar itu setelah jadi masjid ini. Nggih ngapunten mawon. Takmir itu lebih berat itu PR-nya setelah masjid ini jadi. Tuh. Apa? Yaitu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sinten kemawon sing purun memakmurkan masjid, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan dengan hadirnya jenengan-jenengan di majlis ini, itu sudah suatu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya jenengan termasuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mau memakmurkan masjid dengan hadir di majlis ilmu seperti ini. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ya. Tentunya
Keimanan kepada Allah ini tidak hanya sekedar keimanan, keyakinan yang asal-asalan, tapi keimanan yang la yukhallituhu fihi syakkun wala raib. Keimanan yang mana ya tidak dicampuri dengan rasa keraguan pada Allah Subhanahu wa taala tentang apapun itu yang sudah disampaikan oleh Allah. Tidak ragu bahwasanya surga itu hak, nar itu hak, ya, Rasul itu hak, Al-Quran itu hak, dan lain sebagainya, ya. Wal yaumil akhir. Nah ini, ya, dan beriman terhadap hari akhir. Kenapa hari akhir ini di sini dijelaskan, dibawa di dalam ayat ini? Kalau sesungguhnya disebutkan man amana billah itu saja sudah cukup. Tapi di sini digandengkan redaksinya dengan wal yaumil akhir, karena tidak sedikit orang yang percaya dengan Allah tapi tidak percaya dengan hari akhir. Ya. Musyrik Quraisy itu percaya sama Allah, tapi tidak percaya dengan hari akhir. Dan maaf saja nggih Bapak Ibu sekalian, kita juga percaya kepada Allah, tapi kadang-kadang karena terlena dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan anak bojo, akhirnya kepercayaan kita kepada hari akhir, hari di mana semua amalan kita pasti akan dihisab, hari di mana setiap amalan kita pasti akan diperhitungkan, pasti akan diberikan jazanya. Keimanan itu terkikis sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari menghalalkan segala cara untuk apa? Untuk memenuhi syahwat kehidupan dunia, waliyadzubillah. Kemudian jemaah sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala wa aqamas shalah, dan juga tentunya di sini ya tidak terbatas hanya keyakinan di dalam hati, ya, tapi juga paling tidak ada aktivitas aplikasi harian yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, yang mana dia akan menjadi pemakmur masjid. Aktivitas lahiriah di sini, ya, kalau tadi itu batiniyah, ya, keimanan dengan Allah dan keimanan dengan yaumil akhir, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas lahiriah, yaitu sholat. Makanya sholat ini sudah, masya Allah, fadilah sholat sangat luar biasa sekali, ya. Inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdin yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya awal amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala hisab, perhitungkan di hari akhir kelak adalah sholat. Ketika sholatnya itu bagus, baik, ya, subuh terlihat di masjid, duhur juga di masjid, asar lagi penat-penatnya, ya, sazah-sazai lagi ngalas, terus anak adzan, ya tetep maring masjid. Maghrib nggih kados niku, ya, isya, ya, wis digondeli karo anake, wis digondeli karo bojone, ya tetep maring masjid. Inilah masya Allah, ya, sholat. Ketika itu dilakukan, ya, sholatnya baik, insya Allah yang lain juga ikut baik. Makanya kagem para donatur, para muhsinin yang telah menyumbangkan, masya Allah itu bagus, baik sekali. Dananya untuk masjid jangan sampai terbatas begitu saja, harus dilanjutkan untuk memakmurkan masjid
dengan paling tidak selalu hadir di masjid, sholat lima waktu. Kemudian di sini wa ataz zakah. Kemudian juga ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yaitu dengan menunaikan zakatnya, menunaikan sedekahnya, memberikan sebagian hartanya untuk sebagian yang lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah tidak hanya mengatur urusan seorang hamba dengan Khalik ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain ibadah lain yang paling diperhatikan oleh Allah adalah hubungan sesama manusia. Sehingga ya, tujuan penciptaan kita sebagai khalifah fil ardh untuk memakmurkan dunia ini, memakmurkan bumi ini tercapai. Tapi ketika yang satu dengan yang lain ya, status sosialnya jomplang ya, yang kaya tidak memikirkan yang miskin juga bagaimana memikirkan yang kaya ya. Tuh. Ya repot. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, mensyariatkan adanya zakat. Dan poin yang terakhir di sini, walam yakhsha illallah, dan tidaklah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah siap beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada hari akhir, kemudian kita memakmurkan masjid dengan sholat, dengan taklim, dengan kajian, dengan tilawatul Quran, dengan aktif segala macam aktivitas yang itu untuk memakmurkan masjid, kemudian tidak sedikit orang-orang yang mencibir, ya, orang-orang yang gembosi, orang-orang yang kerasani, tetap jenengan walam yakhsha illallah, jenengan tidak mempedulikan dengan komentar-komentar negatif tersebut, tetap ya jalan semuanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jenengan adalah termasuk orang-orang yang masuk dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18 ini. Golongan-golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan ya, fa'asa, kalau dalam ilmu tafsir dijelaskan kalimat asa ya, rumusnya itu pasti akan terjadi. Kalau asa itu artinya itu kan semoga. Tapi kalau dalam ilmu tafsir di Al-Quran ada kalimat asa, itu pasti akan terjadi, pasti akan terrealisasi. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka benar-benar akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Inilah jamaah sekalian, ala kulli hal ya, ibaratnya peresmian Masjid As-Siddiq ini tidak hanya sekedar ritual dan kegiatan yang berlalu begitu saja, tapi pada hakikatnya ini adalah awal untuk kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi, awal untuk menyongsong peradaban Islam di Banjarnegara, dan yang pastinya bermula dari Masjid As-Siddiq ya, di puncaknya. Itulah jamaah sekalian, ala kulli hal tadi juga disinggung oleh beliau Bapak Solihun bahwasanya ya masjid yang lama itu dibongkar dan sebagainya. Kalau saya bahasakan itu ya bukan apa-apa, tapi ini pelebaran ya, sebagaimana Masjid Nabawi, sebagaimana Masjid Masjidil Haram di Mekah. Ini adalah pelebaran, perluasan. Mudah-mudahan luas nanti ke sana ya, paling tidak nanti areanya bisa lebih luas, menjadi pusat peradaban, pusat pendidikan,
pusat ekonomi, ya, juga pusat ibaratnya kesehatan dan lain sebagainya. Taib jamaah sekalian, ini sudah jam 10:55 waktu Indonesia bagian puncak. Maka cukup sekian, nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Andi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.